pohon hazel ternyata bukan asal Rusia. Orang Rusia sangat bangga dengan roket Oreshnik, padahal tanpa bantuan Tiongkok, Oreshnik tak akan pernah ada. Investigasi dari The Telegraph menunjukkan bahwa Tiongkok mengirimkan mesin-mesin khusus, alat-alat, dan peralatan berteknologi tinggi ke Rusia yang digunakan untuk membuat rudal hipersonik berkepala nuklir, khususnya rudal Oreshnik. Menurut hasil investigasi, total nilai teknologi dan peralatan yang dikirimkan mencapai setidaknya 10 miliar dolar. Dan juga telah dikonfirmasi bahwa tanpa teknologi dari Tiongkok, orang Rusia bahkan tidak akan mampu membuat prototipe Oreshnik itu, apalagi rudal tempurnya. Orang Rusia sering mengatakan Ukraina tidak menciptakan apa-apa dan semua rudal Ukraina hasil pengembangan Inggris atau Amerika. Tapi ternyata Oreshnik mereka itu sepenuhnya berkat Tiongkok. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Akankah Barat bereaksi terhadap bukti bantuan Tiongkok ke Rusia dalam pembuatan rudal yang mengancam Eropa? Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama, tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan follow Telegram saya. Link tersedia di deskripsi video ini. The Telegraph menulis Tiongkok memasok Rusia peralatan pembuat rudal hipersonik pembawa hulu ledak nuklir yang dipakai Vladimir Putin mengancam Barat. Media tersebut mengingatkan bahwa pada awal bulan ini, tentara Rusia menembakkan rudal Oreshnik ke kota Lviv di Ukraina Barat yang omong-omong terletak sangat dekat dengan perbatasan Polandia. Rudal balistik hipersonik yang baru digunakan 2 kali dalam pertempuran dapat membawa 6 hulu ledak dalam penerbangannya yang dapat menyerang berbagai target. Menurut The Telegraph, hulu ledak yang bisa mencapai Eropa kurang dari 20 menit sedang dikembangkan. Digunakan mesin dan peralatan khusus yang sebelumnya sama sekali tidak dimiliki oleh orang Rusia dan mustahil mereka miliki. Karena orang Rusia tak bisa membuat mesin itu sendiri, jurnalis pun mencari asal mesin dan teknologinya. Dan ternyata semua peralatan untuk membuat mesin pemecah kacang itu merupakan bagian dari paket teknologi dan peralatan canggih. Senilai 10,3 miliar dolar yang dikirim Tiongkok ke Rusia untuk membantu Moskow membuat peralatan militer dan memperluas produksi persenjataan. Selanjutnya saya akan mengutip. Rusia menyebut rudal Oresh-O tak bisa ditembak jatuh, sedangkan pejabat dan analis Ukraina menilai rudal ini ancaman bagi Barat. Peningkatan volume produksi sebagian dimungkinkan berkat satu mesin komputer numerical control tertentu, mesin bubut karusel dengan kontrol numerik buatan Tiongkok yang memproses dan memotong logam. Dan ternyata mesin bubut tertentu itu telah diidentifikasi oleh intelijen militer Ukraina di pabrik negara Votkinsk di Rusia. Ini adalah perusahaan terkemuka Rusia dalam produksi roket yang berada di bawah sanksi dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Dan perusahaan Votkinsk inilah yang memproduksi rudal Oreshnik serta rudal balistik Iskander M dan rudal balistik antarbenua Topol M. Analisis menunjukkan Tiongkok telah mengirim komponen bernilai miliaran dolar ke Moskow untuk merakit senjata presisi tinggi dan pesawat tempur. Ini adalah komponen yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh Rusia atau tidak dalam jumlah yang dibutuhkan. Semua komponen itu termasuk 50 barang prioritas utama yang ekspornya ke Moskow dilarang oleh 39 negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Namun, seperti Anda tahu, Tiongkok tak pernah menandatangani sanksi Barat untuk Rusia. Oleh karena itu, menurut data dari agregator data perdagangan Amerika, Import Genius, Tiongkok telah memasok microchip dan papan memori kepada Rusia senilai hampir 5 miliar dolar yang digunakan dalam persenjataan presisi tinggi dan pesawat tempur Sukhoi. Barang penting lainnya termasuk bantalan bola berbagai jenis senilai 130 juta dolar lagi yang mampu menahan beban, mengurangi gesekan, dan memastikan pergerakan, sehingga sangat penting untuk pembuatan pesawat dan kendaraan lainnya. Tiongkok juga telah mengirimkan kristal piezoelektrik yang digunakan dalam radar dan sistem peperangan elektronik senilai setidaknya 97 juta dolar serta teleskop bidik yang dapat dipasang langsung pada senjata senilai 42 juta dolar lagi.
Saya tekankan ini yang berhasil dilacak. Berikut kutipan. Pada akhirnya, justru impor dari Tiongkok yang memungkinkan Vladimir Putin mengakali sanksi Barat dan meningkatkan produksi lebih banyak senjata seperti Oreshnik, meningkatkan kemandirian Rusia, serta melindungi kemampuan pertahanannya dari sanksi global. Bidang paling rentan bagi Rusia adalah produksi mesin presisi tinggi yang tidak bisa dibuat sendiri oleh orang Rusia. Peralatan terbaik dibuat di negara barat, tapi Tiongkok kini mampu memproduksi mesin yang cukup sesuai untuk banyak tugas Rusia. Sangat jelas bahwa tanpa akses ke ekonomi Tiongkok, pasar Tiongkok, dan Tiongkok sebagai jalur transit untuk banyak barang dan teknologi ini, Rusia akan sangat sulit untuk melanjutkan perang ini. Laporan menunjukkan dalam 3 tahun pertama invasi besar Rusia ke Ukraina, Tiongkok memasok mesin dan peralatan ke Moskow senilai minimal 3,1 miliar dolar. Saya tekankan itu yang berhasil dilacak. Teknologi ini menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar bagi Ukraina dan Barat dibandingkan bahkan ratusan atau ribuan peluru artileri yang dikirim oleh sekutu Rusia lainnya, seperti Iran atau Korea Utara, karena peluru cepat habis dan tidak berdampak jangka panjang signifikan. Kini sudah jelas mesin komputer numerical control dari Tiongkok dibeli dalam jumlah besar. Mereka mendukung produksi pertahanan di sejumlah pabrik pertahanan Rusia, termasuk di zona ekonomi khusus Alabuga, tempat versi Rusia dari drone Shahed buatan Iran ini diproduksi. Jangan lupa, salah satu masalah industri pertahanan Rusia adalah lambatnya produksi. Banyak pabrik mereka sangat ketinggalan zaman. Mereka tidak memproduksi pesawat atau mesin dengan cepat dan berkualitas. Sebagian besar peninggalan dari era Uni Soviet sehingga impor sangat penting bagi Kremlin. Kini Tiongkok berperan memasok sektor produksi Rusia. Penyelidikan juga menunjukkan bahwa untuk memastikan kualitas tinggi produk pertahanan di Rusia, Tiongkok juga mengirimkan alat ukur utama seperti multimeter dan osiloskop. Alat-alat tersebut digunakan untuk memeriksa efektivitas dan kinerja senjata serta mikroelektronika. Nah, misalnya, alat-alat itu dapat menjamin berfungsinya sistem peperangan elektronik dan radar dengan baik, serta memastikan bahwa microchip pada drone dapat memproses, menyimpan, dan mengirimkan data yang dikumpulkan. Saya juga akan mengutip satu lagi pernyataan dari surat kabar The Telegraph dalam penyelidikan yang dilakukan oleh surat kabar Telegraph. Pada tahun 2025 ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok secara langsung memasok komponen dan material senilai setidaknya 55 juta dolar kepada industri drone militer Rusia. Pada periode 2023 hingga 2024 itu adalah masa ketika Moskwa baru saja membangun infrastruktur logistik berskala besar untuk program drone domestiknya. Angka uang ini dinilai diremehkan. Baik Beijing maupun Moskwa cenderung tidak melaporkan data perdagangan dan bea cukai secara akurat. Pada saat yang sama, semakin banyak pengiriman diarahkan ke negara ketiga yang mengimpor dan mengekspor kembali barang ke Rusia sehingga menghindari sanksi dengan menyembunyikan rantai pembelian. Melacak skala penuh pengiriman barang antara Tiongkok dan Rusia menjadi semakin sulit karena rute perusahaan fiktif dan perantara logistik yang digunakan oleh pengirim untuk menghindari deteksi. Hal ini disampaikan oleh Williams George, Direktur Riset di Import Genius, yang telah menunjukkan semua data ini. Hari ini, di tengah berita Tiongkok mengirim barang militer ke Rusia lewat negara ketiga, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyatakan bahwa sebuah bank di Kazakhstan, seperti yang ia katakan, telah memproses lebih dari 7 triliun tenge dari negara tetangga. Jika dikonversi ke dolar, jumlahnya 14 miliar dolar, jelas itu Rusia. Dia menyatakan toko ini harus ditutup. Orang Rusia memanfaatkan Kazakhstan secara licik untuk mencuci uang, mengalihkan dana, menghindari sanksi, dan melakukan reekspor. Akhirnya, Kassym-Jomart Tokayev memperhatikan hal ini. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akhiri dulu. Tuliskan pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng dan beri like jika ingin mendukung kerja channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya lewat tautan di deskripsi video. Jaga diri, sampai jumpa.